Akhirnya game Arknight update. Tapi bukan update Arknight yang bakalan ku bahas kali ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Yoru. Di kesempatan ini izinkan aku buat ngomongin tentang cheater dari game Arknight. Selamat datang di Numpang Lewat. Di kesempatan kali ini aku bakalan ngomongin tentang pengalamanku di game Arknight, mulai dari awal sampai kena ban gara-gara pakai cheat. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu dengan game Arknight. Arknight adalah sebuah game strategi berbasis dengan tower defense, di mana para pemain bertindak sebagai dokter dan memimpin organisasi medis bernama Rhodes Island untuk melawan ancaman wabah dan juga musuh yang menyerang. Game ini menonjolkan karakter-karakter unik dengan kemampuan spesial serta membutuhkan strategi penempatan unit yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan di setiap level. Di game Arknight, kita berperan sebagai dokter di mana para pemain mengatur operator dengan kemampuan unik untuk melawan musuh dalam level-level yang semakin menantang. Selain misi utama, game ini memiliki cerita yang mendalam tentang konflik wabah dan perjuangan organisasi Rhodes Island, serta event-event khusus yang memperkenalkan karakter baru, cerita sampingan, mode tantangan, dan hadiah-hadiah eksklusif, dan juga collab. Arknight dibuat oleh pengembang game yang bernama Hypergrip dan dirilis pada tanggal 1 Mei 2019 di pasar Tiongkok, lalu dirilis secara global pada tanggal 16 Januari tahun 2020. Dan aku baru tahu kalau game ini dari Cina. Kukira ini game dari Jepang loh. Jadi semua game anime itu rata-rata emang dari Cina ya. Jadi kenapa sih aku mau main game Arknight? Jadi awalnya aku itu pengen banget kelihatan keren. Maksudnya gimana tuh? Jadi di zaman aku SMA, aku punya beberapa teman deket yang main game yang jarang orang mainin. Maksudnya gini, kalau kalian di kelas, biasanya kalian suka main bareng sama teman-teman kalian kan? Dan biasanya game utamanya itu kayak Mobile Legends, Free Fire, atau enggak PUBG Mobile. Nah, ada beberapa teman-temanku yang nggak suka main game-game yang kayak gitu, sama kayak aku. Beberapa temanku itu main game yang nggak banyak orang tahu di lingkungan sekitar sekolahku. Gamenya itu kayak ada Osu, Fate Grand Order, Love Live, atau enggak Bang Dream, dan yang kayak gitulah. Nah, dari sudut pandangku, orang-orang yang main game yang jarang orang tahu itu keren. Ya agak aneh sih emang. Tapi itulah pemikiranku pada saat SMA. Sebenarnya teman-temanku itu juga main game kayak ML, PUBG, dan juga FF, dan semacam gitulah. Tapi mereka itu nggak jadiin itu sebagai game utamanya. Aku juga sempet nyoba main game yang mereka mainin. Kayak pas pertama kali aku nyoba Osu di HP. By the way, Osu dulu ada di HP ya, tapi sekarang entahlah masih ada apa enggak. Pas aku nyoba Osu pertama kali, langsung skill issue. Aku nggak bisa main game yang kayak gitu. Terus pas aku nyoba Fate Grand Order, makin nggak paham. Isinya full bahasa Jepang semua. Aku aja bahasa Inggris pas zaman SMA itu cuman bisa yes no doang. Sebenarnya ada sih FGO versi bahasa Inggris, tapi kata temanku itu nggak terlalu update. Update-nya ketinggalan jauh sama yang versi Jepangnya. Dan juga aku nyoba main game semacam Bang Dream gitu yang sama aja ternyata, 11-12 sama Osu. Skill issue juga aku. Aku ngeliat temanku kok lincah banget mainnya, kayak main piano Tylers, tapi aku terlalu meremehkan. Pas aku coba main sendiri, serasa aku adu mekanik sama HP ku sendiri. Nah, kebetulan aku punya kak sepupu yang bisa aku bilang sesepuh tentang dunia game sama dunia anime lah. Dari sudut pandangku, kakak sepupuku itu seorang gamer wibu yang punya banyak talent, dan karena dia tuh banyak banget main game, nah tuh aku lihat dia main game yang kayak serius banget gitu. Dan ternyata game yang dia mainin itu Plants vs Zombies. Dan ternyata game yang dia mainin itu game Arknight. Aku pas pertama kali lihat itu kayak langsung tertarik gitu. Kayak game ini simple tapi perlu mikir. Dan sampai-sampai aku nyoba mainin juga. Kemudian semenjak saat itu aku main game Arknight, dan game Arknight ku buat sebagai game utamaku. Dan aku ngerasa keren. Sumpah gak jelas loh, sumpah. Karena aku mau main game ini cuman untuk kelihatan keren aja, jadi game ini nggak terlalu kuseriusin banget. Entahlah, di akhir video bakal kutunjukin akun Arknight tuh. Awal aku make cheat game Arknight itu dimulai ketika aku udah punya device yang cukup buat main game Genshin Impact. Lah, dimana hubungannya? Jadi semenjak aku punya device yang bisa dibilang layak buat main game-game berat,
Aku nyoba tuh buat main game Genshin Impact dan ternyata ketagihan. Ya walaupun itu sebuah penyesalan sih, yang ngebuat aku ninggalin game Arknight. Ya aku nggak bisa sih punya banyak-banyak game buat dimainin secara sekaligus pada waktu itu. Ya tujuan utamaku buat mainin game ya cuman biar kelihatan keren aja. Dan di lingkungan sekolahku dulu yang main game Genshin Impact itu cuman sedikit, bahkan dikit banget. Terus singkat cerita ada kayak acara kumpul keluarga gitu, dan temenku yang main game FGO, yang by the way dia keponakanku, ngasih tahu kalau dia main game FGO pakai cheat. Dia dapet cheat game FGO tapi bukan di akun utamanya. Aku sih awalnya nggak tertarik ya, sampai dia bilang selain cheat FGO ada juga loh cheat game Arknight. Seketika aku langsung nyuruh Activision dan langsung pengen coba comeback main Arknight. Ya hitung-hitung main game Arknight sebagai game kedua lah. Toh juga kalau di ban gak masalah, game utamaku juga Genshin pada waktu itu. Terus aku diajarin tuh cara pasang dan makanya. Dan dari pengalamanku main game Arknight pakai cheat, gila, satisfying banget. Level-level yang dulu aku susah banget buat ngerjainnya, ya jadi tinggal satu klik aja. Dan terus untuk semua story dan semua event yang susahnya minta ampun, selesai gak sampai 5 menit. Bahkan 1 menit aja gak sampai karena aku pakai cheat. Terus kalau aku mau ngincer karakter buat di gacha ya gampang banget. Sampai 2 bulan kemudian akunku kena ban. Aku lupa kena bannya itu beberapa bulan, tapi kalau nggak salah itu sekitar 6 bulan deh. Iya gak peduli juga sih, toh game Arknight juga bukan game utamaku. Dan ternyata Yogstar lebih kuat daripada Hoyoverse. Tepat beberapa hari yang lalu, salah satu youtuber favoritku live streaming main game ini, yaitu Pemalas YT. Nah entah kenapa aku jadi tertarik lagi buat main game Arknight. Dan terima kasih buat Bang Pemalas YT. Aku nyoba buat download lagi dan login, dan ternyata bandnya udah selesai cuy. Berarti udah lama banget aku nggak main game ini. Dan pas aku coba mainin, aku merasa jadi kroco. Karena kemarin kebiasaan pakai cheat, jadi ya aku skill issue lah bisa dihitung. Susah buat atur strategi, dan kebanyakan karakter di akunku itu nggak di level up. Ya karena kemarin-kemarin itu pakai cheat. Jadi aku mutusin buat nyoba bikin akun baru dan nyoba main dari awal lagi. Ya walaupun kurang worth it sih main Arknight mulai lagi dari awal. Ya gak apa-apa lah, aku mau nyoba aja hitung-hitung buat main dengan cara bersih lah. Buat yang mikir cheat itu seru atau worth it, percayalah, nggak ada untungnya. Akhirnya aku malah ngerasa rugi dan nyesel banget karena kehilangan akun utama, ya walaupun ada balik. Dan yang paling ngeselin adalah nggak bisa balik lagi main game Arknight waktu 6 bulan kemarin. Walaupun game utamaku itu Genshin, tapi adalah mungkin perasaan rindu buat main game Arknight. Jadi buat kalian yang masih main tanpa cheat, pertahankan itu dan jangan sampai ngalamin kayak aku. Oke, mungkin itu aja obrolanku kali ini. Sekali lagi ini pure dari cerita pribadiku. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin obrolanku kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa buat minum air putih.